Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Semangat ya. Semangat. Izinkan saya Fitri Wahyudi, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Muhammadiyah Lubuk, akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami pimpin ya. Mari kita berdoa semoga acara pada kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Ada 8 konsep inti Bapak Ibu semuanya yang akan saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa nanti perubahan paradigma belajar? Nanti kita bahas. Yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam adalah posisi kontrol seorang guru. Ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti kita bicara tentang segitiga institusi. Next, lanjut mas. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Coba Bapak Ibu semuanya ingat ketika SD, SMP ataupun SMA itu belajarnya itu berpusat pada siswa atau berpusat pada guru ketika zaman dulu itu. Pada guru ya. Paradigma belajar yang sebenarnya itu perubahannya itu pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kalau dulu kan berpusat pada guru, yang benar itu pembelajaran berpusat pada siswa. Apa sih fungsi dari guru? Guru itu berfungsi menuntun siswa atau menebalkan lampu sesuai dengan potensi atau kodratnya. Setiap siswa itu punya potensi ya. Nah, guru itu hanya menuntunnya saja. Saya ibaratkan anak-anak semuanya itu seperti hanya benih atau biji. Ada benih jagung, ada benih kelengkeng, ada benih padi misalkan. Nah, seorang guru itu hanya menuntun saja. Bagaimana benih kelengkeng nanti bisa tumbuh menjadi tanaman kelengkeng yang bagus. Bagaimana benih jagung itu bisa tumbuh menjadi biji jagung yang bagus. Bisa nggak seorang guru itu mengubah benih kelengkeng nanti bisa tumbuh menjadi tanaman jagung? Bisa nggak? Enggak, karena setiap siswa itu sudah memiliki potensi atau sudah memiliki kodratnya sendiri. Guru itu hanya menuntun saja. Guru itu hanya menebalkan lampu saja. Anak-anak itu ibaratnya sudah memiliki goresan pena ya. Pak guru itu hanya menebalkan saja. Oh, kamu goresannya ke seni. Pak guru menebalkan ke arah seni. Jadi perubahan paradigma belajar itu harus kita pahami. Pembelajaran yang bagus itu berpusat pada siswa, bukan pada guru. Bukan bapak ibu guru yang mengajar pakai suara terus itu enggak, tapi anak yang berinteraksi. Yang kedua, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pintar bahasa Inggris nggak kelas ini? Apa itu different? Different itu berbeda. Diferensiasi artinya berbeda. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah pembelajaran berdasarkan prinsip bahwa peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan peserta didik itu sama atau berbeda coba? Berbeda. Karena kebutuhannya berbeda, maka seorang guru harus memiliki strategi, memiliki perencanaan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut. Kami ibaratkan satu kelas ini seperti rumah sakit misalnya. Seorang guru itu seperti dokter. Ketika saya seorang dokter, ada kan kebutuhannya kan berbeda-beda kan pasien itu. Ada yang sakitnya sakit mata, ada yang sakitnya sakit perut, ada yang sakitnya sakit kepala misalkan. Sama nggak sama memperlakukannya? Beda kan? Kalau saya seorang dokter, kemudian memperlakukan murid saya atau pasien saya itu sama, semua tak kasih resep yang sama, nanti apa jadinya? Malpraktek kan? Samanya dengan guru. Ketika guru itu memperlakukan siswa itu dengan sama, itu seperti halnya dengan malpraktek dalam dunia pendidikan.
Atau kami ibaratkan seorang guru itu seperti koki masak. Tahu fungsi koki masak? Memasak ya. Nah, seorang guru seperti koki itu akan melayani anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin seorang guru itu akan melayani seorang koki lah, melayani siswanya itu dengan digebiah-gebiah, nggak mungkin. Ada yang suka pedas, berarti kokinya memasak dengan masakan yang pedas. Ada sukanya manis, berarti guru itu harus memasak makanan yang manis. Jadi guru itu ibaratnya dokter, atau guru itu ibaratnya itu koki, itu melayani dengan sesuai kebutuhan dari siswa tersebut. Itulah perubahan paradigma belajar yang kita harus paham itu. Satu, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi, berbeda-beda. Kebutuhan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang sukanya seni, ada suka matematika, ada suka olahraga, dan lain sebagainya. Lanjut. Sebelumnya ada maksudnya. Ya, lanjut. Yang kedua adalah tujuan. Apa sih tujuan dari proses pembelajaran itu? Apa sih tujuan dari perubahan paradigma belajar itu? Tujuannya hanya satu, terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi, ada 6 hal yang harus dipenuhi. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Murid-murid itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, apapun agamanya. Yang kedua, seorang murid peserta didik itu harus memiliki kebinekaan global, menghargai perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, dan seterusnya. Yang ketiga, peserta didik itu harus bisa bergotong royong, tolong-menolong ya. Nah, di desa sudah diterapkan. Berikutnya harus mandiri. Kelima adalah kreatif, dan yang terakhir harus memiliki bernalar kritis. Jadi tujuan dalam proses pembelajaran terbentuknya profil pelajar Pancasila. Lanjut Mas. Nah, ini yang kedua. Kalau sudah memahami tentang perubahan paradigma belajar, sekarang yang kedua kita pelajari tentang disiplin positif. Pernah mendengar kata-kata disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu belajar. Ki Hajar Dewantoro, itu bapak pendidikan kita, mengatakan bahwasanya disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan. Jadi disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Mengontrol diri sendiri untuk belajar. Kalau sekolah itu berangkatnya jam 7 masuknya, kita mengontrol diri kita agar bisa sampai di sekolah itu sebelum jam 7. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Makanya disiplin itu artinya sebenarnya adalah belajar. Nah, asal kata disiplin itu bermula dari disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Yaitu disiplin yang muncul karena adanya kesadaran diri sendiri, karena adanya motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, adanya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Tertib itu bagus atau tidak? Bagus. Kita memahami itu, kita meyakini itu. Karena tertib itu bagus, kita paham, kita yakin, maka kita akan menerapkannya. Namanya kesadaran diri. Disiplin diri inilah yang akhirnya akan membentuk disiplin positif. Disiplin positif karena terbentuk melalui kesadaran, tanggung jawab, dan motivasi diri, maka penerapan disiplin itu tanpa adanya hukuman ataupun imbalan. Jadi penerapan disiplin itu tidak boleh pakai hukuman. Penerapan disiplin tidak boleh pakai imbalan. Karena hukuman, imbalan itu hanya berlaku sama 3 kesempatan. Kami ambil contoh. Ada seorang siswa datang terlambat. Saya suruh push up 5 kali. Sana push up 5 kali. Hari berikutnya dia datang lagi. Saya suruh push up 5 kali lagi. Hari ketiga dia datang lagi, saya suruh push up 5 kali. Hari keempat dia datang, itu tanpa saya perintah dia sudah tahu. Paling saya disuruh push up 5 kali. Seperti itu. Samanya dengan hadiah. Ada siswa berprestasi, saya kasih hadiah misalkan buku misalkan atau uang 100.000. Besoknya saya kasih hadiah lagi 100.000. Yang ketiga saya kasih hadiah 100.000. Yang keempat dia sudah paham. Paling saya cuma dapat uang 100.000. Jadi
imbalan, hadiah atau hukuman itu tidak dibenarkan dalam penerapan disiplin positif. Lanjut Mas. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, agama atau latar belakang apapun. Tidak memandang agamanya apa, tidak memandang rasnya apa, tidak memandang sukunya apa. Tapi nilai-nilai kebajikan itu harus tertanam pada diri kita. Yang berikutnya, apa sih contoh-contoh dari nilai kebajikan? Contoh nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Gotong royong itu nilai kebajikan. Apapun agamanya kita tidak memperdulikan, apapun rasnya kita tidak memperdulikan, apapun sukunya juga kita tidak memperdulikan. Gotong royong itu harus kita tanamkan. Berikutnya ada beriman bertakwa. Berikutnya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Ya, ini penting sekali, kebutuhan dasar manusia. Kita semua manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Seluruh tindakan manusia, tindakan kita, tindakan guru, tindakan siswa, apakah tindakan positif, apakah tindakan negatif, itu memiliki tujuan tertentu. Pasti memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia itu cuma ada 5 sebenarnya. Satu, namanya kebutuhan akan bertahan hidup. Semua orang itu akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan diterima. Kalau Anda di sebuah komunitas, di sebuah kelompok, Anda tidak diterima, Anda akan merasa kecewa. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan diterima itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga namanya kebutuhan akan kebebasan dan kesempatan membuat pilihan. Setiap orang itu butuh kebebasan, setiap orang itu butuh kesempatan untuk membuat pilihan. Saya pilih olahraga A, saya pilih olahraga B, kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika kita mengajar, anak itu butuh kesenangan, anak itu butuh kebebasan, anak itu butuh kasih sayang, dan anak itu butuh akan bertahan hidup. Yang kelima namanya kebutuhan akan penguasaan. Setiap orang itu butuh penguasaan. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi dengan baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ketika dia juga bahagia, dia juga bebas, dia juga ada kesenangan, diterima perasaannya, dia akan seimbang dan bahagia. Akan tetapi, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik, misalnya tanpa ada kesenangan, tanpa adanya kasih sayang, maka murid akan sedih, akan emosi, akan kecewa, dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Siswa yang terlambat itu kenapa? Karena salah satu kebutuhan 5 itu tidak terpenuhi. Mungkin dia nomor 2 kurang kasih sayang, atau mungkin dia nomor 4 kurang kesenangan dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2 Bapak Ibu semuanya. Satu namanya motivasi intrinsik. Ini itu berarti dalam atau luar? Dalam. Yang kedua motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berpengaruh dalam jangka waktu lama, sedangkan motivasi ekstrinsik berpengaruh dalam jangka waktu yang pendek. Anda datang tidak terlambat itu karena apa? Karena takut hukuman, dan itu motivasinya ekstrinsik dari luar. Karena jam pertamanya itu jamnya gurunya galak, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi motivasi intrinsik itu dari dalam. Oh, memang disiplin itu butuh, memang disiplin itu penting, keyakinannya itu. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi seseorang berperilaku. Apakah berperilaku positif atau berperilaku negatif, itu ada 3 motivasi. Motivasi pertama, seseorang berperilaku itu untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Saya datang pagi karena saya menghindari hukuman. Saya datang pagi saya menghindari ketidaknyamanan. Saya malu jika saya disindir dulu terus. Nah, seseorang yang berperilaku untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, itu tingkatannya paling rendah. Jadi datang pagi, biar apa? Biar saya tidak dihukum, itu posisi Anda itu paling rendah. Dan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua,
seseorang berperilaku untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang, itu juga tingkatannya termasuk tingkatan tengah, dan itu motivasinya bersifat ekstrinsi. Yang paling bagus itu posisi yang ketiga, seseorang berperilaku untuk menghargai diri sendiri. Anda disiplin itu buat siapa sih? Anda datang tepat waktu itu buat siapa sih? Buat Anda sendiri. Nah, ketika Anda berperilaku untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang menerapkan nilai-nilai yang diyakini, Anda posisi tingkatnya itu tingkat paling tinggi. Karena motivasinya berasal dari intrinsik tadi, dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Lanjut. Nah, kita harus mengenal Bapak Ibu semuanya. Ada 3, 1 namanya hukuman, 2 namanya konsekuensi, 3 namanya restitusi. 3-tiganya berbeda. Coba kita pahami. 1, hukuman. Hukuman itu tidak terencana ataupun tiba-tiba. Anda ketika pelajaran, Anda berkata kotor, guru Anda mendengar, kemudian Anda dihukum lah. Hukuman itu datangnya tiba-tiba atau tidak terencana. Yang kedua, hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketika Anda berbuat salah, guru Anda menghukum, Anda dilibatkan nggak dalam proses menghukum itu? Enggak kan? Sana hormat ke bendera 1 jam misalkan. Sana bersihkan toilet misalkan. Datangnya tiba-tiba dan Anda tidak dilibatkan. Karena Anda tidak dilibatkan, berarti arahnya bersifat gimana? Satu arah enggak? Iya, dari guru ke siswa. Yang berikutnya, hukuman itu berupa fisik ataupun psikis, verbal, ucapan. Beda dengan konsekuensi, beda pula dengan restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau disepakati secara sesuai peraturan. Disepakati. Oh, ini konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kamu datang terlambat seperti itu. Konsekuensi. Nah, karena konsekuensi itu disepakati, maka murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid tersebut. Konsekuensinya seperti ini. Nah, 1 dan 2 itu akan terkalahkan dengan yang ketiga. Di paradigma belajar yang baru ini, itu yang dipakai adalah restitusi. Terutama guru-guru BK ya, Pak Sandi, Bu Hirin. Nah, itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia mengakui kesalahan tersebut. Setelah mengakui, yang kedua terjadi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Restitusi itu seperti itu. Menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusinya sendiri. Bukan gurunya yang menghukum, bukan gurunya membuat konsekuensi, tapi anak sendiri yang akan mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Seorang guru itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu semuanya. 1, posisi penghukum. Saya kira saya jarang ini Mas. Saya jarang memakai posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Pak Rifki ini lebih cocok, posisi teman. Jadi guru dengan murid posisinya teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Bapak Ibu pilih yang mana dari 5 posisi itu? Ada yang pilih teman, ada yang memilih pemantau, ada yang memilih sebagai manajer. Posisi yang paling bagus itu yang nomor 5, terakhir sebagai manajer. Apa sih manajer? Memanage, mengatur semua. Yuk kita kupas satu persatu. Lanjut Mas. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. 1, posisi penghukum. Dalam posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu ucapan. Orang yang menerapkan posisi penghukum seringkali berkata, kamu itu loh selalu saja terlambat. Sana hormat ke bendera selama 1 jam. Sana bersihkan toilet. Sana maju ke depan. Itu posisi penghukum. Ada ya Bapak Ibu seperti itu ya? Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Contohnya dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau
Barangkali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi anak nanti akan merasa bersalah, dan itu tidak bagus. Anak akan menjadi kecewa, anak akan menjadi rendah hati, anak akan menjadi tidak nyaman, rendah diri, dan seterusnya. Jadi posisi penghukum tidak bagus, posisi pembuat rasa bersalah juga tidak bagus. Lanjut. Yang ketiga, posisi teman. Nah, apa sih posisi teman? Dalam posisi kontrol teman, guru itu di posisi teman. Dia menggunakan hubungan baik dan menggunakan humor untuk mempengaruhi, mengontrol seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ayo Pak Guru lah, seperti itu. Lebih cenderung ke teman. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan kok. Itu posisi seorang teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ada aturan-aturannya. Seseorang yang menjalankan posisi ini akan mengatakan, coba lihat peraturannya apa. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Jadi terkesannya cuma membantu. Sana lihat peraturannya apa. Kalau datang terlambat suruh ngapain? Jadi itu posisi dan yang terakhir namanya posisi manajer. Pada posisi manajer, guru itu berdiskusi. Berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Anak harus tanggung jawab pada apa yang dia lakukan, dan anak harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seseorang yang menjadi posisi ini akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu itu apa? Jadi anak sendiri akan mengakui, ya Bu, saya tahu kesalahan saya adalah seperti ini. Dan terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan datang lebih awal, Bu. Kapan kamu akan mulai datang lebih awal? Saya mulainya besok. Jadi anak tahu permasalahannya, dia mengakui kesalahannya itu, dan dia mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ada 5 posisi kontrol ya. Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Kita berusaha memposisikan guru itu pada posisi manajer. Lanjut. Ya ini ada pertanyaan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya? Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu tidak dibenarkan sekali. Yang dibenarkan itu keyakinan kelas. Coba ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa pakai helm? Untuk apa coba? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Untuk apa menggunakan masker untuk mencuci tangan? Untuk apa? Keselamatan. Nah, kesehatan, keselamatan itu sebenarnya bukan peraturan, itu memang keyakinan. Anda yakin nggak kalau menggunakan helm itu akan membuat keselamatan? Yakin. Yakin nggak menggunakan masker, mencuci tangan itu akan membuat kesehatan? Yakin. Itu namanya keyakinan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Tanpa ada peraturan pun, tanpa ada tulisan gunakan helm, Anda tetap menggunakan helm. Kenapa? Karena Anda sudah yakin bahwasanya menggunakan helm itu bagian dari keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, dimanapun sama, yang disepakati bersama tanpa memandang apapun. Lanjut, Mas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nanti kita coba praktekkan ya. Jadi dari peraturan kelas yang ada di SMA kita coba buat nanti keyakinan kelas. 1, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nyata. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, berlaku di semua orang. 3, dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, tulisan, jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan. Kita ganti dengan keyakinan, misalkan jagalah kebersihan. Sama nggak jagalah kebersihan dengan buanglah sampah pada tempatnya? Beda kan? Berikutnya, keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, siswa agar paham. Contoh keyakinan kelas itu memastikan siswa pulang sekolah sudah sholat, itu keyakinan.
Berikutnya, keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu semua dilibatkan. Keyakinan kelasnya istilahnya menyatakan kita datang sebelum jam 7 itu keyakinan. Lanjut Mas. Nah ini guru BK dan Bapak Ibu guru harus memahami tentang segitiga restitusi. Segitiga itu ada 3 sudut ya. Ada 3 sudut. 3 sudut yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Apa itu dialog? Percakapan ya. Dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua boleh dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena mandiri itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengajarkan anak untuk menerapkan namanya segitiga restitusi. Lanjut Mas. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak salah itu anak akan belajar. Oh seperti ini. Yang kedua, berbuat salah itu bagian dari wajar. Jadi ketika di keseharian kita ada siswa yang berbuat salah, kita sampaikan, kita stabilkan identitas dia. Jangan kita vonis ya. Kalau kita vonis posisinya sebagai penghukum tadi, tidak boleh. Kita stabilkan dulu. Bagaimana caranya? Sampaikan, berbuat salah itu wajar. Dan terlambat itu wajar ya? Ya wajar, karena memang wajar. Kedua, sampaikan aja tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Pak guru pun pernah terlambat. Berikutnya, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan ini. Saya pernah melakukan terlambat juga. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kita tidak mencari, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ketika ada anak yang datang terlambat, sampaikan bahwasanya berbuat salah itu bagian dari kewajaran. Tidak ada murid yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna. Pak guru pun juga pernah terlambat. Tapi kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut Mas. Setelah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Divalidasi. Validasi tindakan yang salah itu diterapkan berdasarkan prinsip bahwasanya setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Manusia punya kebutuhan 5 tadi. Ketika anak salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan berbuat salah. Jadi berbuat salah, validasi tindakan yang salah berdasarkan pemenuhan kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika ada siswa terlambat, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Pasti dia punya alasan. Kita tidak boleh memvonis dari awal ya. Sana tidak boleh. Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa kamu datang terlambat? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan ada anak berantem, dan ketika berantem dia memukul, kita panggil. Biasanya anak yang berantem ketika panggil, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Lebih buruk dari berantem itu biasanya ada. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah, divalidkan. Yang ketiga, lanjut Mas, adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan prinsipnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dalam atau luar intrinsik tadi? So, misalkan anak datang terlambat, tanyakan, apa sih keyakinan kelas kita? Yang kita buat bersama-sama itu apa? Datang tepat waktu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Itu bagian dari menanyakan keyakinan. Lanjut Mas. Thank you. Kami lanjutkan dengan sebuah video. Bapak Ibu yang kami hormati, coba kita saksikan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia berikut ini. Disconnected. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya sehingga. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.